Cinta juga dikenal paling jagoan, membuat pria manapun jadi mabuk kepayang. Tuhan tengah punya mau kepada cinta. Tapi mau Tuhan justru datang saat cinta sudah berusaha menjadi manusia. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Anda sedang bersama Expose. Di sini berbagai kasus selebriti yang terbungkus teka-teki, berbagai drama kehidupan mengundang tanya. Semua akan diekspos ke permukaan agar terjawab semua rasa penasaran. Bersama saya, Anita Rahayu. Hijrah memang indah, namun ceritanya tak selalu mudah. Hijrah juga tak berarti bebas dari semua masalah. Lihat saja cinta Penelope yang kini merasakan kehidupan tak mudah setelah berhijrah. Penyakit kanker stadium 3 muncul tiba-tiba menghadirkan derita. Pernahkah cinta bertanya, kenapa datang derita justru ketika hidup sudah menjauh dari dosa? Raganya sangat lemah, bahkan jalan pun harus dibantu dengan kursi roda. Inilah kabar terakhir atas kondisi cinta Penelope. Padahal sekian tahun lalu, wanita ini begitu lincah, begitu energik ketika bergoyang di panggung, baik untuk melantunkan lagu dangdut, rock, ataupun ketika beraksi jadi DJ. Cinta juga dikenal paling jagoan, membuat pria manapun jadi mabuk kepayang. Tuhan tengah punya mau kepada cinta. Tapi mau Tuhan justru datang saat cinta sudah berusaha menjadi manusia lebih baik. Justru ketika cinta sudah memutuskan berhijrah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi razaqnahum yufikun wa bil akhirati hum yuqinun. Kanker begitu buas menggerogoti tubuh cinta. Terakhir, ia sudah tervonis berstadium 3B. Manusia manapun akan terguncang, termasuk cinta. Sakitnya hebat banget rasanya gitu. Cuman aku pikir karena sakitnya tuh kan kayak di bagian perut gitu, terus ke kaki yang jalannya agak susah gitu kan, terus kayak susah ceritain rasa sakitnya hebat gitu. Kayak orang mau beranak iya, kayak orang kebakar iya gitu loh. Jadi kayak tulang-tulang juga sakit semua gitu, sampai nafas sampai kayak gitu, kayak ayam dipotong gitu. Masya Allah gitu kan. Hingga detik ini, mantan personel duo Putri Penelope ini belum mau terbuka jenis kanker yang bersarang di tubuhnya. Meskipun terungkap, sakit tiada tara itu terjadi di perut. Perih cinta kian bertambah karena saat kanker menyerang, suami tercinta justru meninggalkannya. Talak cerai bahkan dijatuhkan di detik-detik cinta usai menyampaikan hasil pemeriksaan dokter atas kankernya. Ibunda cinta jadi ikut terguncang ketika tahu putrinya dijatuhi talak. Aku cuma bilang sama Mama, jangan membenci dia. Jangan, mungkin dia lagi hilaf gitu loh. Biarkanlah, kita tunggu aja, toh masih ada masa idah. Kalau dia benar hilang dalam masa idah ya itu kan urusan dia sama Allah. Gitu aja, kita ikhlas aja, toh kalau misalnya emang dia berniat zolim kan dia punya, Allah gak akan diam. Ujian dari yang kuasa, atau justru hukuman, atau bahkan karma. Hanya Sang Halik yang tahu. Tapi mengapa ia harus merasakan dipinggirkan oleh suami tercinta di saat raga tiada tara? Derita terasa sempurna menyapa saat ia sudah berlari menjauh dari kebiasaan berkubang maksiat dan dosa. Cinta mencoba menghentikan keinginan bertanya ataupun mengadu kepada Tuhan. Ia pilih membangun keikhlasan hatinya. Bahkan keikhlasan menerima rasa sakit. Bahkan ikhlas pula andai maut lebih cepat menjemput. Semuanya udah aku persiapan dari aku zaman hipokalemia, udah aku siapin, nisan tinggal tulis tanggal gitu.
Ya aku percepat keluarin buku, aku percepat bikin film hijrahnya juga gitu, aku bikin lagu hijrahnya juga. Semoga itu bisa menjadi syiar aku dalam berdakwah, dan selagi orang bisa menjadi manfaat buat orang buku-buku aku, proses hijrah aku, dan insya Allah amalannya bisa terus berjalan. Itu sih yang aku harapkan. Jalan hijrah cinta Penelope begitu terjal, tidak seperti kebanyakan artis lainnya. Jalan hijrah cinta lebih banyak menemukan rasa sakit dan air mata dibanding senyum bahagia dan bangga. Sekali lagi, Tuhan sepertinya memang punya rahasia khusus untuk cinta. Ditemui di kesempatan berbeda, Cinta jujur, ia pun sempat bertanya-tanya, mengapa saat ia makin kuat mendekat ke Tuhan, semakin terjal pula hidupnya, semakin deras pula rasa sakit menerpa. Aku pernah berpikiran kayak gitu, aku bilang ya Allah, begitu cintanya Allah sama aku gitu loh kan, begitu percayanya Allah sama aku gitu, sehingga aku diberikan dalam satu masa diberikan ujian ataupun itu rezeki yang bertubi-tubi gitu kan. Masya Allah gitu ya, maksudnya artinya masih diingat sama Allah gini ya, aku yang hanya yang kecil inilah gitu, masih diingat sama Allah, alhamdulillah, dan aku semangat untuk menjalani ini. Insya Allah aku bisa terima segala ujian dan rezeki dari Allah dengan husnuzon dan lapang dada, insya Allah, amin. Cinta Penelope membutuhkan pendamping. Ia perlu teman untuk menghadapi ujian hidup yang maha berat. Sayangnya, saat ia butuh yang dinanti, justru menjauh. Ketika masih suka hura-hura, cinta Penelope jadi dambaan setiap pria. Ketika lekat dengan alkohol dan pesta, cinta dikerubuti laki yang ingin menjadikannya istri. Lihat saja, Cinta bahkan pernah menikah sampai 5 kali, baik secara siri ataupun sah secara hukum agama. Dari pria bernama Good Johnson, kemudian Made Mahardika, dan terakhir Doni Hermawan yang akhirnya diputus cerai di tahun 2014 silam di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Cinta juga pernah menikah secara siri dengan pimpinan kelompok musik debu Mustafa Daud. Kemudian terakhir, ia menikah siri dengan pria asal Turki di tahun 2019 ini. Roda hidup telah berputar. Memang sangat menyakitkan, tapi Cinta tak mau menyerah meski harus berikhtiar dalam kesunyian. Hidup ini kan segala sesuatu itu bisa jadi kita pernah berlaku salah, berlaku tidak adil, melihat miring ke orang atau gibah gitu kan ya, minta maaf aja gitu, salah nggak salah minta maaf aja, kita nggak tahu ukuran dan patokannya salah benar itu semana kan. Jadi apapun yang kita alami di dunia ini, masalah ataupun penyakit itu semuanya udah ada ujungnya kok, nggak perlu takut. Peggy Melati Sukma juga merasakan derita di saat kehidupannya dekat dengan surga. Derita yang dirasakan Peggy datang bertubi-tubi karena beberapa keluarga dekat juga didera sakit berat. Mungkin Peggy sedang diuji, apakah tetap bertahan di jalan Tuhan ketika penyakit datang tak diharapkan? Apakah Peggy tetap menjaga spirit hijrahnya ketika dihantam sejuta masalah? Meninggalkan dunia hiburan dan kemudian konsisten hijrah serta berdakwah jadi pilihan hidup Meggy Melati Sukma. Tapi seiring keputusan ini diambil, satu demi satu rasa perih mulai menghampiri. 6 bulan lalu, Peggy tiba-tiba divonis terkena tumor. Sebagai manusia biasa, pastilah ia terguncang. Namun belum sempat Peggy mengadu, ujian lain justru sudah menyusul. Kali ini, ayah, ibunda, dan juga adik tercinta yang juga alami sakit keras. Ayah saya misalnya menderita stroke sekaligus juga kanker. Ibu saya menderita kelainan tulang, kemudian ada saraf kejepit, ototnya sobek, darah tinggi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya juga sempat menghadapi persoalan dengan ada tumor ya yang saya derita, yang harus dilakukan terapi, operasi, pengobatan dan lain-lain. Adik saya juga sempat
terkena gangguan liver gitu ya. Tumor bersarang di tubuhnya, sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan jiwa. Namun realita ini tak lantas mengendurkan semangat Peggy dengan keputusan hijrahnya. Ia pun tetap rajin berdakwah meski raga nyata-nyata tergerogoti. Ya insya Allah dalam 6 bulan terakhir ini saya sudah menjalani proses pengobatan, sudah menjalani proses terapi, sudah menjalani operasi gitu ya. Dan karena dalam proses tersebut maka banyak yang harus dijaga ya. Ya hal-hal yang disarankan secara medis maupun disarankan secara alternatif, ya itu yang saya jalani gitu ya. Alhamdulillah insya Allah semuanya sudah membaik, insya Allah semuanya sudah ada dalam izin Allah untuk mengalami perbaikan-perbaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ridho dengan semua ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua ikhtiar kita. Di kala muda dan bergelimang ketenaran, Peggy nyaris tak pernah merasakan apa itu sakit dan derita. Saat diperistri pengusaha dan bergelimang harta, Peggy pun berbalut wajah bugar dan rutin jalan-jalan ke luar negeri. Tapi ketika memilih jalan hijrah, memilih jalan ke pelosok-pelosok negeri untuk berbagi ilmu agama, Peggy justru menemukan perih dan terjalnya hidup. Benarkah ujian untuk Peggy? Atau jangan-jangan ia tengah menuai buah masa lalunya? Masa lalu kan bukan sesuatu yang mesti disesali, karena masa lalu saya juga itu ada di dalam kendali ketentuan Allah. Allah menjadikan ujian kesenangan dunia kepada saya untuk melihat apakah saya larut atau saya memberikan perlawanan kepada kesenangan dunia itu dan menjadikan ujian itu sebagai perjuangan saya mendekat kepada Allah. Siapa bilang hijrah itu mudah? Hijrah adalah kata yang sangat hebat dan sekaligus mulia. Siapa yang tetap istiqomah di jalan Tuhan, itulah mereka yang sesungguhnya berhijrah. Bukan mereka yang doyan memamerkan busana muslim mode terbaru tapi mengeluh saat didera masalah. Bukan pula yang aktif dan pamer unggahan kegiatan baca Al-Quran atau kajian agama di media sosial, namun renyah mengumpat ketika Tuhan memberi ujian. Fitri Tropika merasakan seperti yang dirasa Peggy maupun Cinta Penelope. Baru berniat menutup aurat, baru setengah yakin untuk berhijrah di tahun 2017 silam, Fitri dihampiri realitas sangat menyakitkan. Tiba-tiba lehernya tumbuh benjolan dan sempat didiagnosa alami kanker kelenjar getah bening. Fitri sempat drop, begitupun suami. Tapi sakit itu justru membulatkan tekadnya mendekat pada ilahi. Sampai akhirnya sakit Fitri pun ternyata TBC kelenjar atau tuberkulosis limfadenitis. Kan sakit itu penebus dosa, ujian juga gitu, itu juga iya sih gitu. Sebenarnya bukan gara-gara sakit sih, memang prosesnya udah lama. Suami aku kayak ngerasa ada yang support gitu, jadi pada saat aku mau pakai hijab tuh, aku tuh pengen pakai hijab tapi kok masih takut. Terus suami aku bilang, emang kenapa orang pakai hijab juga pengen cantik-cantik gitu? Ya bukan itu sih gitu. Jody Superbejo juga langsung dihampiri masalah demi masalah ketika hatinya lurus ingin berhijrah. Job yang tadinya ramai seketika sepi. Uang yang tadinya mengalir deras seketika berubah seret. Jody bahkan kemudian menceraikan istri keduanya lantaran tak mampu lagi menghidupi apalagi adil dalam materi. Kepiluan ini dilengkapi lagi dengan serangan jantung yang menderat. Sampai Jody pun dirawat cukup lama di rumah sakit. Kayak kerjaan susah, apalagi begitu tahu gitu Jody punya penyakit jantung dan sebagainya, iyo juga pada kabur, kalau jangan dipakai, ntar lagi di panggung meninggal lagi. Ya sedih, tapi ya mau ngomong apa, memang Allah sedang memberikan cobaan seperti itu dan ujian Allah ketika kita hijrah ini ke perpindahan. Ketika kita hijrah bukan berarti kita jadi lebih nyaman, tidak, justru kita dikasih cobaan lagi, dikasih ujian lagi, kita kuat gak? Pada saat awal-awal hijrah itu memang banyak banget ya cobaannya dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi. Tapi ya inilah tugas saya sebagai istri, gimana caranya biar dia tetap semangat dalam melewati hari-harinya berhijrah.
Ujian bertubi-tubi dan tak pernah ada yang tidak berat, tapi Jody masih memegang teguh niat lurusnya. Bahkan ketika prinsipnya yang enggan lagi terbelit riba, pemilik nama asli Joy Sumantri ini juga meninggalkan rumah yang ditempati karena ia tak mampu lagi mengangsur cicilannya. Jody membawa anak-anak dan istrinya tinggal di rumah kontrakan. Bukannya saya merasa saya sekarang sudah seperti bayi lagi ya, saya udah nggak ada riba, nggak merasa seperti itu. Cuman alhamdulillah saya sudah tenang, saya sudah tidak ada, tiap bulan tuh nggak ada lagi yang negor-negor kayak Mbak kapan dibayar, kapan, karena udah nggak ada lagi. Saya tidak punya kartu kredit, saya sudah tidak punya macam-macam lagi. Romo semuanya juga ya ada satu motor doang gitu loh ya, udah cash tuh udah selesai itu, tapi rasanya luar biasa, nikmat sekali. Allah tak menjamin kehidupan seseorang di dunia akan selalu mudah dan indah ketika sudah berhijrah. Namun Allah menjamin sebuah tempat yang indahnya sejuta kali lipat dari tempat terindah di muka bumi bagi yang setia dengan hijrahnya. Nah pemirsa, sebelum berpisah kita sempurnakan kebersamaan kita dengan berita-berita terupdate dari dunia selebriti. Expose akan hadir kembali besok pukul 6 untuk mengekspos berbagai kasus selebriti dan drama kehidupan lainnya. Saya Anita Rahayu, sampai jumpa.